perkasa di persada Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat DSTV pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Alhamdulillah kita bersama dengan Bapak Hamam selaku Ketua Panitia KKN Unisla. KKNDR ya, di rumah saja. Dari rumah. Oh, dari rumah ya. Nah, kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan KKN di Unisla. Melihat situasi dan kondisi di sini saat ini di Indonesia, khususnya umumnya di dunia, kita dalam masa-masa pandemi. Bagaimana kira-kira bentuk KKN yang sebelumnya langsung ke lapangan dengan situasi seperti ini, kira-kira ada format baru seperti apa yang dilaksanakan oleh Unisla dalam aspek KKN DR ini? Bagaimana Pak? Sebenarnya KKN pandemi COVID-19 ini bisa disebut musibah, juga bisa disebut berkah kalau kita meningkapi dengan berbagai sisi. Pertama, KKN ini kan program rutin, Pak. Dulu 2019 kita sudah mencanangkan KKN 2020 ini sebagai KKN tematik, satu prodi punya satu desa binaan. Kemudian pada bulan awal tahun sudah ada COVID-19, akhirnya plan B, rencana diberubah. Ini sempat pending lama karena menunggu keputusan apakah ini dilanjutkan atau dipending atau dilanjutkan dengan format yang lain. Kita bahas panjang dengan pihak pimpinan, rektorat, yayasan, bagaimana mekanisme KKN di masa pandemi. Akhirnya diputuskan dengan panjang, diputuskan bahwa KKN kita KKN from home, KKN dari rumah. Jadi intinya KKN from home ini dia itu cuma istilah. Kalau Pak Husen kata-katanya KKN from home itu cuma istilah. Sebenarnya patokan kita, panduan kita adalah KKN by riset. Jadi mahasiswa itu meriset di tempat tinggalnya, from home dari rumah. Jadi mahasiswa itu tetap di tempat tinggalnya, di desanya, dia meriset apa yang ada di desanya, termasuk potensi, termasuk masalah, atau barangkali mungkin ada gagasan yang terbaik dari sudut pandang mahasiswa itu tentang desanya, maunya seperti apa, harusnya begini, seperti ini, dan kemudian nanti diwujudkan menjadi sebuah buku. Outputnya sebuah buku. Buku ini nanti ini banyak Pak. Kita akan menjadi, kalau harapan kita akan menjadi basis data. Kita mempunyai banyak desa, hampir 400 desa atau 27 kecamatan di Lamongan, Kabupaten Lamongan. Sehingga kita mempunyai banyak sekali buku tentang desa-desa di Lamongan. Terus pesertanya sendiri kalau sampai saat ini Pak, peserta KKN-nya berapa? Peserta sampai saat ini yang tertera di KKN itu di Kota Lamongan sendiri sekitar 993 mahasiswa. 993 itu yang di Lamongan. Di Lamongan, di Kabupaten Lamongan. Luar Lamongan. Untuk total keseluruhan sendiri 1124. Ada satu yang ada di Thailand. Luar negeri. Ini nanti juga bisa dikatakan internasional. Bisa, karena 3 tahun yang lalu KKN kita sudah ada di Thailand. Sudah ada yang di luar negeri. Internasional. Terus ini Pak, karena dengan sistem dari rumah KKN dari rumah, maintenance, sistem pemantauannya, controllingnya dari pihak kampus kepada peserta-peserta itu seperti apa? Jadi controllingnya itu pihak, sebenarnya kan kita sudah memilih DPL, dosen pembimbing lapangan dari KKN konsep pertama yaitu tematik. DPL itu dipertahankan sehingga untuk memantau di plan B kita yang KKN from home tadi. Jadi setiap DPL itu membawai sekitar 20-25 mahasiswa. Dia dikontrol dengan cara ada sebuah sistem KKN from home Unisla, itu sistem webnya. Kemudian dia mengontrol
progres apa saja mahasiswanya itu di situ sudah ada bab 1 tentang apa, nanti bab 2 tentang apa, tentang potensi desanya itu di bab 2 sehingga dosen itu yang mengontrol tentang tulisan mahasiswa. Oh, berarti nanti kontrolnya pakai daring ya? Pakai daring semuanya. Pakai daring, tidak langsung ke lokasi. Ya, jadi daring ini dari kebijakan kampus, mahasiswanya mendapatkan bukan bantuan ya, istilahnya pulsa. Oh, kayak subsidi. Subsidi, ya? nah katanya lebih tepat itu subsidi pulsa, termasuk DPR juga subsidi pulsa, sehingga diharapkan ini tidak membebani mahasiswa karena kita harus melakukan daring. Waktunya sendiri Pak? Waktunya sampai KKN itu 21 hari. Sebenarnya di jadwal itu tanggal 21 Juli kemarin sudah harus hari ini? Ya, hari ini ya. Seharusnya sudah dibuka, tapi berhubung kita harus melakukan birokrasi perizinan dan lain-lain, akhirnya baru selesai dan baru bisa disahkan 27 Juli, minggu depan. Oh, berarti minggu depan dimulai sampai 21 hari lagi sekitar tanggal berapa? 15 Agustus ya. Sekitar tanggal pertengahan Agustus. Terus ini Pak, perizinan itu berarti sudah selesai semua. Alhamdulillah. Itu yang membuat KKN ini pending lama itu apakah diizinkan, bagaimana prosedurnya yang harus dipatuhi, protokolnya bagaimana, itu yang membuat KKN ini molor. Tidak ada progres dari awal tahun sampai sekarang baru bisa diputuskan setelah mendapat izin. Kita bekerja cepat, membuat sistem dan lain-lain, membuat konsep. Ini terima kasih buat teman-teman di Litbang Pemas, buat jajaran kepanitiaan, termasuk terhadap rektorat yayasan yang sudah mendukung kita, masuk teman-teman mahasiswa korpus ini yang siang malam di sini Pak nungguin sistem. Iya, sistem karena korpus mahasiswa ini tidak boleh ke kampus, jadi harus melalui sistem semua. Diwakili. Ya, jadi ada jadwal korpus itu koordinasi pusat, yaitu mahasiswa yang dipilih untuk menjalankan sistem. Mahasiswa yang dipilih berdasarkan rekomendasi dari Kaprodi, Prodi dan fakultas. Oh, berarti ada tangan panjang dari panitia ya. Dibantu korpus. Kalau nggak dibantu kita kelabakan Pak. Kelihatan cuma jumlah 10 orang. Berarti gini Pak, kalau bisa dikatakan berarti KKN kita di Unisla ini untuk tahun ini adalah KKN yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan mudah-mudahan ini terakhir kalinya KKN di tengah pandemi. Karena KKN itu sejatinya adalah terjun langsung ke masyarakat, tapi berhubung ini ada force majeure dan ini adalah sudah takdir mungkin ya, ketentuan dari yang di sana, sehingga kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan keadaan tersebut. Tapi siap kan ya? Siap. Selalu siap. Ini pertanyaannya gini, banyak yang di hari bawah ini kan banyak. Kenapa nggak diundur aja? Kenapa nggak di pending atau gimana? Gitu, ya. Itu kan pertanyaannya. Kalaupun di pending, ini kan semester 6. Di pending semester 7. Sedangkan kebidanan kan cuma 3 tahun. Oh iya, di 3. Kebidanan nanti harus pending lulusnya. Sedangkan kayak di fakultas-fakultas lain ada PPL di semester 7. Ada kegiatan lain sehingga ini nanti skripsi 7, di ekonomi sudah mulai skripsi 7. Nanti berantakan semua kurikulum dan lain-lain, ini jadwal mahasiswanya banyak yang molor dan lain-lain, sehingga harus dilaksanakan di semester 6 apapun yang terjadi. Terima kasih Pak Anam. Mungkin kita dari STV ini baru pertama kali ya kita masuk ke Litbang ya Pak, di bawah Litbang Pemas. Nah, mungkin kedepannya kita juga akan masuk lebih dalam lagi awal perjalanan KKN ke depan ini. Pak Amam, untuk STV ini kira-kira apresiasinya atau motivasinya atau pesan sarannya untuk kita ini bagaimana? Kalau saya bilang ini era digitalisasi dan era daring, saya cukup bagus sekali. Karena semuanya ini sekarang harus keluar.
keluar itu sekarang nggak usung lagi namanya bikin pamflet, selebaran dan lain-lain. Kita sekarang sudah punya platform digital sehingga semua orang bisa tahu Unisla itu seperti apa, bahkan ES ekonomi syariah seperti apa gitu kan. Saya cukup bagus, sangat apresiasi sekarang sudah eranya digital, termasuk sekarang sudah pembelajaran daring. Seharusnya seperti inilah ke depannya. Ini adalah keniscayaan menurut saya. Amin. Yeah. Kita bisa itu. Ya pemirsa STV, ini tadi sedikit kita bicara dengan Pak Hamam ya, selaku Ketua Panitia KKN DR Unisla. Dan apa yang disampaikan tadi membuat kita semakin apresiasi terhadap Unisla karena Unisla selalu mengikuti protokol, tapi juga tidak melupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kampus atau di Unisla sendiri. Terima kasih Pak Hamam atas waktunya. Mohon maaf dan salam sahabat STV, semoga selalu bisa eksis dan istiqomah. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.